Dari video rekaman yang beredar, seorang pria yang memakai jaket dan tas ransel mengalami luka di kepala akibat pengeroyokan yang dialaminya. Peristiwa ini terjadi di Terminal Arjosari, Kota Malang pada Kamis malam. Korban diketahui merupakan anggota TNI aktif yang diduga dikeroyok oleh 5 hingga 6 orang. Usai kejadian, 3 pengeroyok korban ditangkap anggota Satreskrim Polresta Malang Kota. Terduga pelaku yang merupakan jupang atau juru panggil penumpang di Terminal Arjosari kemudian dititipkan ke Rutan Polda Jatim. Informasi di lokasi sebelum peristiwa terjadi, korban sempat terlibat cekcok dengan para pelaku hingga terjadi pengeroyokan. Kini polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pelaku lainnya. Dan hasil pemeriksaan dari ketiganya masih kami melaksanakan penyelidikan pengembangan. Semoga aja kami mohon doanya pengembangan tersebut bisa terungkap dan akan kami rilis selanjutnya lengkapnya ada di Polresta Malang. Sementara itu pada Selasa siang, warga sekitar Terminal Arjosari menggelar aksi damai menolak keberadaan premanisme di Terminal Arjosari Kota Malang yang dikelola Kementerian Perhubungan ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya terekam kamera CCTV mengambil 3 unit ponsel dan sejumlah uang tunai milik keluarga pasien di ruang rawat RSUD Ciamis. Pelaku beraksi saat korban tertidur pulas di samping tempat tidur pasien yang sedang dirawat. Dari keterangan korban, pelaku diduga berpura-pura menjadi penunggu pasien. Sebelum melancarkan aksinya, ia juga sempat berpura-pura menunaikan sholat di dalam ruangan. Akibat dari kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dia tenang dulu, pas duduk mungkin. Pas itu ternyata ngambil lagi. Ambilnya nggak tahu punya saya dulu, punya ibu dulu. Saya kurang melihat benar jelas detail CCTV-nya. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan para korban, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjut hukum. Para korban berharap pelaku bisa ditangkap dan mengembalikan barang berharga mereka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Tepi hitam. Kalau tepi hitam tuh. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di kawasan Seberang Padang, Kota Padang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru padam 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan oleh ulah seorang pemilik rumah yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang di dalam rumah. Kebetulan rumah tangganya bermasalah, jadi dia tinggal sementara di rumah orang tuanya. Itu dia pemakai narkoba, jadi sama ke orang tuanya karena maksudnya minta inilah uang belanja segala macam, tidak dipeduli. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pulsa ini diketahui selalu emosi saat tidak mengkonsumsi narkoba. Tidur, main slot, lalu judi online, dia merokok, lalu rokoknya itu dilemparnya tempat pakaian, lalu dia keluar, api sudah naik. Pelaku sudah diamankan dan menjalani rehabilitasi narkoba, sementara kebakaran dalam pemeriksaan polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kamera dashcam sebuah mobil merekam detik-detik jatuhnya seorang balita dari dalam sebuah bis di ruas tol Jor, kilometer 12, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin lalu. Terlihat bayi terjatuh dari bis di lajur paling kanan yang kemudian diselamatkan oleh pengendara mobil lain. Kondisi bayi selamat namun mengalami luka-luka dan telah dikembalikan kepada keluarga. Terjatuh dari bus pada lajur 3 paling kanan, namun demikian puji Tuhan
kondisinya masih selamat, baik-baik saja, hanya luka ringan. Saat ini, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya balita tersebut dari dalam bis. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Polisi harus main kucing-kucingan saat menangkap pelaku di desa Jedih, Socah, Bangkalan. Setelah sempat berusaha kabur dan terdengar 2 kali letusan senjata api, pelaku terpojok dan ditangkap. Pelaku mengakui kerap melakukan pembegalan bersama temannya dengan menaiki motor di area Jalan Akses Suramadu hingga kampus Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, pelaku juga mencuri sepeda motor di perumahan hingga kos-kosan. Salah satunya saat membegal seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang tepat di depan pintu gerbang masuk kampus. Pelaku beraksi dengan pelaku lainnya, langsung kabur membawa motor korban setelah sebelumnya mengadang dan menodongkan senjata tajam. Pelaku ini dengan cara menodongkan celurit kepada korban, kemudian merampas sepeda motor milik korban. Kemudian 2 orang pelaku ini melarikan sepeda motor ini. Polisi kini masih memburu pelaku lain dari komplotan curanmor serta begal jalanan ini. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seperti inilah video amatir yang memperlihatkan 3 remaja tak berkutik usai diamankan aparat gabungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Turut disita senjata tajam ukuran besar dan kendaraan roda 2. Peristiwa terjadi saat petugas mendapat laporan dari warga ada seorang wanita yang dihadang dan diancam dengan celurit sekelompok pemuda. Ketika petugas tiba di lokasi, para remaja melarikan diri ke arah barat. Namun 3 pelaku berhasil diamankan ke Koramil setempat dengan barang bukti sajam dan motor. Diduga salah satu pelaku cemburu usai melihat kekasihnya dibonceng motor dengan pria lain sehingga minta tolong temannya untuk penghadangan dan pengancaman. 0200 kita mendapatkan laporan dari salah satu warga, entah itu dari mana, seorang perempuan, informasinya itu dicegat, Pak. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu sejumlah pelaku yang berhasil kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.